fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam satu riwayat dikatakan begitu ayat ini turun, Kanjeng Nabi itu hampir tiap waktu membaca subhanallah wastaghfirullah. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa wahai Nabi Anda selalu membaca bacaan itu subhanallah astaghfirullah subhanallah astaghfirullah pasca ayat ini turun? Nabi menjawab, karena Islam telah dimenangkan, karena Islam sudah mencapai puncak kesuksesan. Maka ketika seseorang mencapai puncak kesuksesan, oleh Allah kemudian diperintahkan untuk membaca tasbih dan membaca istighfar. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa rahasianya? Karena seseorang itu, saya ambil contoh sekarang begini, kita hidup berkeluarga, atau gampangnya begini, Majelis Tanbihul Ghafilin berumur 15 tahun. Perjalanan ini bukan perjalanan sebentar. Banyak lika-liku yang kita hadapi, banyak proses yang kita jalani bersama. Dan ketika kita berproses sampai usia 15 tahun, banyak hal-hal yang kita lalui, banyak peristiwa-peristiwa yang kita lalui, baik peristiwa yang menurut hati kita itu baik, maupun kejadian-kejadian yang sangat mengganggu hati kita. Soal komunikasi, ada ketersinggungan sesama jamaah, ada ketidakenaan antara sesama jamaah, bahkan ada kata-kata yang nyelekit yang kemudian menyakiti hati jamaah. Ini proses semuanya. Ketika sampai pada puncak, ketika sampai pada usia 15 tahun, maka Allah kemudian mengajarkan fasabbih. Maka keberhasilan itu harus disucikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan itu maka harus diistighfari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh konkretnya seperti itu. Atau kita ambil contoh sekarang, ketika kita tuh melarat, Masya Allah, ketika ekonomi kita itu kejepit, amalan apa yang tidak kita baca? Surah Waqi kita baca, tahajud kita kerjakan, sholat hajat kita lakukan, salawat nariyah kita kerjakan, baca. Biasanya salawat nariyah seminggu sekali 4444, karena betul-betul kejepit kemudian kita membaca tiap malam 4444. Tetapi ketika nasrullahi wal fath, kesuksesan kemudian ada pada kita, apa yang terjadi? Salawatnya ditinggal, tahajudnya ditinggal, hajatnya ditinggal, istighfarnya juga ditinggal. Ini yang Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika kesuksesan menyapa kita, jangan lupa bacalah tasbih dan juga baca istighfar. Kenapa demikian? Karena kata Pak Quraisy dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan, di dalam kesuksesan ada dua hal yang kita lalui, yaitu pertama, kadang-kadang kita setelah sukses kita lupa daratan. Ini yang sering terjadi kita itu. Ketika kita masih bodoh, kita berteman dengan siapa saja bisa. Tetapi ketika kita sudah alim, ketika kita sudah pinter, kita kadang-kadang milih teman. Teman kita sesama orang yang pinter. Sedangkan yang bodoh sudah tidak dianggap teman kita. Ketika kita miskin, kita bisa bergaul dengan siapa saja, bebas kita itu. Tetapi ketika kita kaya, maka kadang-kadang kita milih teman. Teman kita hanya orang-orang kaya, teman kita hanya orang pejabat, dan seterusnya. Sedangkan teman-teman kita yang sebelumnya ketika kita miskin, kita jauhi mereka. Maka Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini kata Pak Quraisy. Ketika mencapai kesuksesan, ada dua hal yang kita lakukan, yaitu pertama, kita kadang lupa daratan, atau yang kedua, dalam berproses kita itu melakukan hal-hal yang tidak baik, menyakiti teman, atau transaksi-transaksi yang kita kerjakan selama kita berdagang itu seringkali melakukan kebohongan, seringkali kita itu malah hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah pentingnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena apa? Innahu kana tawwaba. Allah jualah yang maha pengampun atas semua dosa-dosa kita.
Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.